Di sini saya akan memberikan demo tentang cara penggunaan fitur-fitur di dalam menu admin. Yang pertama itu kita masuk ke menu adminnya dulu dengan menambahkan tanda tanya lalu more sama dengan login. Isikan username dan password sesuai dengan yang sudah diberikan kepada Anda. Dalam menu admin ini terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah dashboard untuk mengetahui jumlah dari total aset, aset yang tersedia, yang disewa, dan yang masih aktif. Selanjutnya adalah data aset. Di sini merupakan daftar dari semua aset yang ada. Untuk menambahkannya, kita bisa melakukan tambah data aset, lalu mengisikan nomor sertifikat, nomor NJOP, alamatnya terletak di mana, terletak di kelurahan mana, luasnya berapa meter persegi, dan penggunaan tanahnya itu digunakan untuk apa? Misal sawah, kebun, ataupun pertanian. Dan tambahkan aset ini merupakan lahan ex Bengkok ataupun ex JSDF. Lalu, untuk menggambar poligonnya, untuk mempermudah, masuk ke menu full screen. Lalu di sini ada 3 menu, yaitu draw polygon, rectangle, dan menitik lokasinya secara langsung tanpa harus menggambar poligon atau persegi. Saya akan contohkan satu. Di sini kita mengklik poligon. Nah, kita bisa menggambarnya manual dengan mengklikkan lalu menghubungkan poligonnya itu ke titik awalnya. Maka data poligon itu dianggap valid. Nah, semisal kita ingin melakukan terdapat kesalahan, kita bisa mengklik edit. Lalu bisa dibetulkan salahnya itu di mana. Kalau sudah, bisa di-save lagi. Dan semisal kalaupun terjadi kesalahan, ternyata datanya bukan di sini, kita bisa mengklik delete. Lalu di-save lagi. Selanjutnya bisa keluar dari menu, lalu diklik simpan aset untuk menambahkan aset yang tadi. Di sini merupakan loading penyimpanan dan aset sudah berhasil tersimpan. Untuk mencari aset yang tadi sudah disimpan, kita bisa mencari asetnya. Nah, di sini bisa kelihatan asetnya itu terletak di Purwosari. Seperti yang saya isikan tadi. Dan jika ternyata asetnya itu poligonnya salah atau alamatnya salah, kita bisa melakukan pengeditan dengan menekan tombol di sebelah tombol hapus ini. Nah, kita bisa melakukan editing di sini. Sumber penyalahannya itu salah, kita bisa menghapusnya, lalu menyimpannya kembali. Dan jangan lupa untuk save dulu. Nah, karena saya belum melakukan penitikan, jadi harus dititik ulang. Entah itu pakai poligon, persegi, ataupun marker seperti ini. Jadi, semisal kalaupun Anda kelupaan menggambar poligon,
pasti datanya itu tidak akan tersimpan karena diwajibkan harus menggambar poligon terlebih dahulu. Kalaupun eh, ternyata data lahan itu poligonnya tidak diketahui bentuknya seperti apa, untuk mempermudah kita bisa mendeteksikan dari marker ini. Nah, untuk eh, jika terdapat suatu kesalahan apabila data yang disimpan itu ternyata salah dan terdapat double atau apa, kita bisa melakukan penghapusan data. Caranya itu dengan mengklik lambang tempat sampah ini, ataupun kita bisa memilih fitur batch ini, langsung memilih menu hapus. Kita menunggu sebentar, lalu satu aset berhasil dihapus. Jadi aset yang tadi pun sudah hilang dari data aset kita. Di sini juga terdapat filter untuk aset-aset yang terletak di kelurahan mana, dan statusnya itu tersedia apa masih disewa. Selanjutnya adalah administrasi sewa. Di sini admin aplikasi dari Aksara akan mengisikan data-data dari pengajuan-pengajuan masyarakat yang sudah disetujui oleh kecamatan. Seperti contohnya itu, saya ingin mengisikan organisasi bintang 7 kategorinya, karena organisasi harus memilihnya berarti organisasi. Dan tanggal mulainya itu sesuai kesepakatan dan perjanjiannya, itu dimulai dari tanggal berapa. Semisal mulai tanggal 20. Dan kita bisa memilih uh, tanah yang disewa itu tanah yang mana. Saya contohkan itu Purwosari, cari nama atau nomor sertifikat, atau bisa nomor NJOP-nya juga. Lalu masukkan nilai PBB pada sesuai dengan tanah atau nomor sertifikat ini. Ini sebagai contoh aja ya. Lalu tarif retribusinya. Selanjutnya mengisikan apakah pihak penyewa itu melakukan penawaran terhadap nilai sewanya itu. Jika tidak melakukan penawaran, maka isikan saja 0 untuk penawaran dan PBB-nya. Sesudah itu, setelah sudah terisi semua, bisa simpan dan catat sewa. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul sebuah notifikasi transaksi sewa berhasil dicatat. Data sewa ini merupakan daftar-daftar dari aset yang sudah disewakan, yang sudah masuk ke dalam menu administrasi sewa. Nah, semisal terjadi kesalahan dalam pengisian administrasinya, kita bisa melakukan editing juga. Nah, nanti kita akan dikembalikan lagi ke menu administrasi sewa untuk mengganti kesalahannya itu terletak pada data mana. Dan untuk menyimpannya kembali, kita bisa melakukan interaksi di simpan dan catat sewa kembali. Selanjutnya adalah arsip. Arsip ini merupakan data histori dari data sewa yang sudah berakhir. Semisal HP23 ini. Saya langsung akhiri saja. Nah, data dari HP23 tadi nantinya itu akan masuk ke dalam arsip. Data sewa yang ada ini juga nanti akan masuk ke dalam arsip jika masa sewa yang terjadi ini sudah berakhir. Seperti halnya ini yang akan berakhir pada 2027.
19 Agustus. Nanti kalau sudah melewati tanggal ini, dia akan secara otomatis masuk ke dalam arsip. Selanjutnya adalah laporan dan ekspor laporannya itu. Nah, kita bisa memilih filter dulu, tahun, filter kelurahan mana, dan status dari lahannya. Jika kita ingin melakukan ekspor data dari lahan yang sudah disewa, kita bisa memilih status asetnya itu yang disewa, lalu melakukan ekspor, yaitu dalam PDF ataupun Excel. Saya contohkan, ini hasil ekspornya itu seperti ini. Nah, untuk menampilkan chart atau grafiknya itu, nah kita bisa membuat ini dulu, buat grafik terlebih dahulu. Lalu di sini baru akan menampilkan chartnya, total pendapatan tiap bulan selama tahun 2026 ini. Lalu untuk agar chartnya ini mau masuk ke dalam ekspor, ya kita bisa melakukan ekspor ulang. Nah, chartnya selanjutnya itu baru masuk.